Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adawan Sander dengan M20200-2, mahasiswa akhir program studi S1 akuntansi dalam dosen pembimbing Ibu Eni Andari. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh perputaran kas Sekretariat Presiden terhadap produktivitas pada persamaan faktor sektor industri dasar dan kimia yang terdapat di BI periode 2021-2023. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Society 5.0 hadir setelah aksesnya dari Industri 4.0, di mana perusahaan harus bersaing lebih kompetitif. Hal ini menuntut perusahaan untuk bertindak lebih kreatif serta inovatif, dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung sekarang ini. Cara yang dilakukan perusahaan dalam memelihara kelangsungan hidup dengan melalui penerapan respons serta strategi manajemen yang tepat dalam kegiatan bisnisnya. Untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, sudah ketahui secara luas bahwasanya tujuan pokok tiap perusahaan itu memperoleh laba. Rumusan masalah dalam penelitian itu ada yang pertama, apa perputaran kas mempengaruhi produktivitas, apa perputaran piutang memiliki dampak produktivitas, apa perputaran presiden mempengaruhi produktivitas, apa perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran presiden secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas. Bab 1, pendahuluan. Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaruh perputaran kas terhadap produktivitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia terhadap di Bursa Efek Indonesia pada 2021-2023. Untuk menganalisa pengaruh perputaran terhadap produktivitas manufaktur terhadap di Bursa Efek Indonesia pada 2021-2023. Untuk menganalisa pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Yang keempat, itu menganalisa pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Ya, manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai wadah memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap profitabilitas, serta bisa menjadi referensi untuk perbandingan penelitian selanjutnya. Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan investor dalam mengambil keputusan serta dapat menjadi sumber informasi tentang model kerja yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Bab kedua, kajian literatur. Yang pertama adalah landasan teori. Grand teori dari penelitian ini yaitu teori agensi. Dilanjutkan dengan teori profitabilitas, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Kerangka pemikirannya yaitu dapat kita lihat di gambar tersebut. Dan yang ketiga ada hipotesis penelitian. Dan untuk H1 terdapat pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur industri dan kimia yang terdapat di BI periode 2021-2023. H2-nya terdapat pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas. H3-nya terdapat pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur saudara-saudara kimia. H4 terdapat pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan secara simultan terhadap profitabilitas. Bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian jenis penelitian asosiatif untuk melihat tujuan guna korelasi antara dua maupun lebih variabel. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian yaitu profitabilitas, perputaran kas, piutang, dan persediaan. Populasinya adalah 77 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdapat di BI 2023. Sampelnya adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu 53 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdapat di BI 2019 sampai 2003. Teknik analisisnya adalah dengan teknik analisis deskriptor, analisis regresi data panel, pemilihan model estimasi data panel, uji sampel klasik, dan uji hipotesis. Proses analisis data ini menggunakan perangkat lunak IFIS 12 student version. Hasil bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, satu analisis statistik deskriptif. Dapat kita lihat hasil X1, X2, X3 dengan median maksimum minimum standar deviasi terdapat pada tabel di atas, yaitu yang mempunyai min senilai 0,03896, medianya 0,03526, dan maksimumnya adalah 0,3636620. Nilai minimumnya adalah minus 0,447583 dengan standar deviasi 0,087327. Variabel perputaran kasnya 40,5961, mianya medianya ada 16,8660, nilai maksimumnya 49,8323, nilai terendahnya ada 0,009, dan standar deviasinya adalah 74,67949. Dilanjutkan dengan analisis regresi data panel, yaitu ada 3, dan uji common effect model, dan ketiga adalah hasil random effect model. Baru yang ketiga dilanjutkan dengan pemilihan model regresi data panel, di mana pemilihan regresi data panel itu untuk menguji data panel mana yang paling cocok antara ketiga tersebut. Dengan pertama dengan uji cow untuk menguji antara model CHAM atau FEM mana yang terbaik. Dihasilkan
Dengan cross section F nilai probabilitas kurang dari 0,5, maka 0 ditolak, maka data yang terpilih adalah fixed effect model. Maka dalam uji coba penelitian ini data panel fixed effect model yang terpilih. Lanjut, dilanjutkan dengan hasil uji Hausman untuk menguji model RAM atau FEM yang terbaik. Dapat dihasilkan bahwa hasil cross section sebagainya adalah 0,0 kurang dari 0,05. Maka 0,0 ditolak dan disembuhkan bahwa fixed effect model, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke Langrange multiplier karena uji coba dan uji Hausman sudah menghasilkan model fixed effect model yang sama. Lanjut, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Dilihat uji asumsi klasik yang pertama ada uji normalitas, di mana data uji normalitas pada penelitian ini kurang dari 0,05 sehingga diterima H1, yang berarti residualnya tidak berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Dalam tabel ini hasil uji multikolonialitas menunjukkan data tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel bebas karena tidak melebihi 0,90. Baru yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini diketahui dari nilai profitabilitas dari nilai variabel independen lebih dari 0,5. Setelah uji asumsi klasik, ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini untuk menguji uji parsial T atau uji simultan, dan uji simultan F, dan uji koefisien yang berganda. Uji hipotesis ini dapat dilihat dari model regresi data panel yang sudah kita pilih, yaitu fixed effect model. Dapat kita lihat bahwa uji T dari data panel tersebut, bahwa nilai prob X1 itu lebih dari 0,5, sehingga tidak berpengaruh terhadap probabilitas. Nilai prob X2 itu sebesar 0,3021, yaitu lebih dari 0,5 sehingga tidak berpengaruh. Sedangkan nilai prob X3 adalah 0,916. Saya menggunakan taraf signifikan 10% untuk X3 sehingga berpengaruh terhadap fatalitas. Dilanjutkan dengan uji F, yaitu dilihat dari prob F statistik, yaitu dengan hasil 0,000 sehingga hasilnya adalah kurang dari 0,5, maka berpengaruh secara simultan. Dilanjutkan dengan koefisien determinasi, dilihat dari nilai adjusted R-square-nya, yaitu dengan nilai 0,657315. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas perputaran kas piutang dan perputaran prasedia memiliki kemampuan menjelaskan variabel terkait profitabilitas sebesar 65,73%, sedangkan selebihnya 34,27% dijelaskan variabel lain di luar penelitian ini. Bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulannya adalah, kajian ini menunjukkan bahwa hanya perputaran persediaan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, mendukung temuan sebelumnya, sementara perputaran kas dan piutang tidak berpengaruh signifikan. Implikasi dari kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah implikasi. Implikasinya, kebijakan dari perusahaan harus fokus pada efisiensi pengelolaan persediaan untuk meningkatkan profitabilitas, karena efisiensi tersebut dapat mengontrol biaya dan meningkatkan layanan pelanggan dan memanfaatkan teknologi untuk keputusan yang lebih baik. Sedangkan perputaran kas dan piutang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stabilitas keuangan, model bisnis, dan manajemen risiko yang efektif. Begitupun dengan saran. Untuk peneliti, menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan variabel tambahan dan memperpanjang durasi penelitian untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif mengenai profitabilitas. Bagi perusahaan perlu untuk meningkatkan pengelolaan perputaran kas piutang yang persediaan serta merencanakan strategi yang lebih efisien untuk mengoptimalkan modal kerja. Untuk investor disarankan untuk mengevaluasi strategi perusahaan dalam mengelola bisnis guna memastikan profitabilitas tahunan yang baik dalam memilih perusahaan yang untuk investasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk presentasi kali ini saya ucapkan terima kasih.